Pada kesempatan ini, khususnya tatap muka yang kedua ini, kita akan mendiskusikan mengenai ekonomi politik sosialisme. Materi ini nanti juga akan saya share, baik PDF-nya maupun dalam bentuk video, sehingga saudara bisa menyimak kembali materi perkuliahan kita yang mungkin saudara-saudara ingin simak kembali, atau ingin saudara merefresh ulang materi yang pernah kita pelajari. Jadi kita ingin memudahkan para mahasiswa untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Nah, tatap muka kedua ini materinya itu adalah ekonomi politik sosialisme. Seperti di RPS yang sudah saya bagikan, ada banyak isme-isme atau aliran-aliran di dalam ekonomi politik yang akan kita diskusikan. Nah, saya memang meletakkan ekonomi politik sosialisme ini di bagian pertama dari pembahasan isme-isme atau aliran-aliran di dalam ekonomi politik yang itu berkembang di dunia. Nanti akan kita ketemu dengan ekonomi politik kapitalisme. Juga nanti kita akan ketemu dengan ekonomi politik Pancasila. Juga kita akan ketemu dengan ekonomi politik campuran antara sosialisme dan kapitalisme dan seterusnya. Ini merupakan rangkaian dari cara kita untuk memahami apa itu ekonomi politik dan bagaimana ekonomi politik melakukan semacam capture atau pemetaan atau pandangan atau paradigma terhadap isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi dan politik. Jadi ini satu paradigma atau satu pendekatan di dalam melihat ekonomi dan politik, karena ada beberapa pendekatan dan beberapa pandangan yang meletakkan ekonomi dan politik itu secara terpisah. Pembahasan ekonomi, pembahasan politik yang politik gitu. Tapi di dalam mata kuliah ekonomi politik dan pembangunan ini pembahasannya itu menjadi satu, yaitu ekonomi politik. Nah, pada kesempatan ini kita berusaha untuk mendiskusikan ekonomi politik sosialisme. Kita masuk ke sejarah sosialisme. Bagaimana sejarah itu lahir dan tumbuh, paling tidak yang bisa ditulis oleh banyak ahli, dimulai dari pemikirannya orang sana mengejanya Franz Babeuf di abad ke-18 yang terkenal dengan kedekatan Babeuf dengan kelompok Jacobin di Perancis. Jadi lahirnya sosialisme itu kira-kira lahir pertama kali di Perancis bersama banyak tokoh-tokoh yang memiliki ide dan pikiran Perancis. Kenapa sosialisme itu hadir di Perancis? Ada yang bisa memberi penjelasan, kawan-kawan? Kenapa sosialisme itu lahir di Perancis? Ada yang sudah baca buku wajib pengantar ekonomi politik dan pembangunan? Yang mau menyampaikan sesuatu dibuka saja video atau mikrofonnya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Kelahiran sosialisme di Perancis sebagai bagian dari protes terhadap kelahiran yang namanya Renaissance, abad kebangkitan dan pencerahan di Perancis. Jadi sosialisme melihat bahwa kelahiran Renaissance di Perancis itu adalah kelahiran dari kedaulatan para pemilik modal dan uang di Perancis, sehingga muncullah industri-industri yang itu didorong oleh
kekuatan modal atau kekuatan kapital yang didukung oleh negara. Sehingga sosialisme itu lahir untuk menjadi bagian dari pikiran kontra atau antitesis dari Renaissance itu yang didorong oleh tadi itu para pemilik modal, kemudian didukung oleh pemerintahan waktu itu. Nah, pemikiran Francis Babeuf ini di Prancis, saudara-saudara, berkembang seiring dengan terjadinya revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu adalah revolusi tadi itu Renaissance itu gitu. Yang Babeuf dikenal sebagai tokoh yang paling populer atau paling vokal dalam membela kaum miskin. Bahkan Babeuf menganjurkan kaum miskin untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Prancis. Kenapa? Karena pemerintah Prancis dianggap bagian dari kekuatan yang melanggengkan para pemilik modal yang pada saat itu dalam pandangan Babeuf itu dianggap merugikan para buruh, merugikan rakyat secara kebanyakan. Dia termasuk tokoh yang membela demokrasi. Demokrasi itu apa prinsipnya, saudara-saudara? Ada yang bisa menjelaskan? Apa kira-kira nilai-nilai demokrasi yang kemudian diperjuangkan oleh Babeuf? Yang itu tidak terefleksi di dalam pemerintahan Prancis pada saat itu. Apa kira-kira? Ada yang mau berpendapat? Demokrasi adalah sistem politik dan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dia sesungguhnya prinsipnya itu adalah government by the people. Jadi pemerintahan oleh rakyat. Jadi itu yang diperjuangkan oleh Babeuf, bahwa demokrasi itulah yang mestinya dipraktikkan oleh pemerintah Prancis pada saat itu, bukan pemerintahan yang bersifat oligarkis atau pemerintahan yang bersifat berorientasi kepada pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang. Kemudian Babeuf juga melawan penghapusan penghapusan kepemilikan pribadi terhadap properti, dan sebaliknya dia menuntut terhadap kesamaan hasil. Jadi tidak ada orang yang dominan di dalam mendapatkan kue kesejahteraan. Bahkan dia disebut marah terhadap otoritas penguasa yang melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu pemerintahan pada saat itu. Menurut Babeuf, setiap orang memiliki hak yang sama terhadap segala apa yang ada di muka bumi, termasuk dalam hal untuk mendapatkan kekayaan. Itu dikemukakan oleh Houdon di dalam tulisannya pada tahun 1939. Nah, kelahiran sosialisme juga tidak terlepas dari pikiran Henry Saint-Simon di abad ke-18, abad yang sama, di Prancis, yang meletakkan sosialisme sebagai antitesis atau musuh yang berseberangan dengan kapitalisme. Nah, Saint-Simon ini lebih dikenal daripada Babeuf karena dia secara tegas tidak hanya memposisikan diri tidak hanya memposisikan diri antara rakyat dengan para pemilik modal atau buruh dengan pemilik modal. Kalau Babeuf itu lebih memprotes pada kebijakan politik yang berorientasi kepada penguasaan segelintir orang. Tetapi Saint-Simon lebih meletakkan sosialisme sebagai musuh dari kapitalisme yang berhadapan-hadapan secara diametral. Jadi kapitalisme tidak akan pernah bertemu dengan sosialisme. Sosialisme tidak akan pernah bertemu dengan kapitalisme. Kenapa? Karena kapitalisme cenderung menyerahkan tata perekonomian kepada pemilik modal. Sementara Simon mengatakan bahwa tata perekonomian sebaiknya dikelola oleh rakyat yang direpresentasikan oleh negara. Jadi dibalik gitu, bukan selama ini yang terjadi di Prancis, perekonomian dikendalikan oleh segelintir orang dengan dukungan negara. Tapi Simon mengatakan bahwa
perekonomian di suatu negara harus dikendalikan oleh negara, bukan oleh pemilik modal. Jadi terlihat begitu kontradiksi dari pikiran Saint-Simon yang memposisikan sosialisme sebagai sesuatu yang berhadapan-hadapan dengan kapitalisme. Kawan-kawan, kalau ada pertanyaan nanti langsung saja disampaikan kepada saya sambil saya menyampaikan materi ini gitu. Nah, yang berikutnya, kelahiran sosialisme juga tidak bisa terlepas dari kelahiran tokoh yang bernama Karl Marx. Jadi abad ke-19, sudah mulai masuk abad ke-19. Karl Marx itu hidup di 1818 sampai 1883. Dia adalah tokoh yang lahir di Jerman, kemudian mendapat banyak sekali tekanan di negaranya, kemudian berpindah ke negara lain. Karl Marx memandang bahwa selama kepemilikan alat dan produksi sebagai materi untuk mencapai kesejahteraan masih dikuasai oleh segelintir orang pemilik modal, maka kesejahteraan dalam ekonomi tidak akan pernah tercapai. Nah, ini adalah penajaman pikiran dari Saint-Simon, Karl Marx gitu. Sama dengan Saint-Simon, dia mengatakan bahwa buruh atau orang yang bekerja pada industri yang sudah dibangun di abad Renaissance itu, di abad revolusi, di era revolusi Prancis yang melahirkan banyak industri di Eropa dan beberapa negara di dunia itu tidak akan pernah mencapai kesejahteraan selama modal dan alat produksi, pabrik dan seterusnya itu masih dikuasai hanya oleh pemilik modal. Kenapa? Karena ketika para pemilik modal itu menguasai alat produksi dan modal, maka dia juga yang akan mengambil keuntungan dan menumpuk keuntungan itu untuk kepentingan pribadinya, dan selanjutnya digunakan oleh pemilik modal untuk bersenang-senang gitu, untuk menikmati kesenangan dan kekayaannya itu tadi gitu. Jadi tidak akan pernah mewujudkan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera gitu. Karena kenapa? Ada situasi, ada kondisi di mana orang kaya yang memiliki modal itu selalu berpikir untuk menumpuk harta dan kekayaan, dan mereka tidak pernah puas terhadap harta dan kekayaan yang dimiliki. Jadi itu pikiran Karl Marx itu. Kemudian maka cara yang harus ditempuh untuk menciptakan kesejahteraan secara umum itu adalah dengan mengambil alih dan menguasai alat-alat produksi yang dilakukan oleh para buruh. Sehingga para buruh itu bisa melakukan kontrol dan mengendalikan alat-alat produksi itu. Sehingga keuntungan yang diperoleh dari kegiatan produksi dengan alat-alat produksi atau dengan menggunakan modal itu akan dikelola oleh buruh dan akan dibagikan secara lebih umum oleh buruh gitu. Jadi itu jalan yang ingin ditempuh oleh pemikiran Karl Marx yang kemudian berkembang menjadi aliran Marxisme pasca sosialisme. Jadi sosialisme itu melahirkan banyak sekali pikiran-pikiran, banyak sekali melahirkan anak kandung ideologi yang lain seperti Marxisme, Leninisme, kemudian komunisme, apalagi anarkisme dan seterusnya dan seterusnya. Saudara akan bisa memperdalam itu di dalam buku-buku yang berkaitan dengan sosialisme. Gitu. Jadi kalau saudara tertarik dengan ekonomi politik sosialisme, silakan saudara perdalam sehingga saudara betul-betul menguasai ekonomi politik sosialisme ini. Itu yang disebut oleh Karl Marx. Jadi selama penguasaan modal dan alat produksi dikendalikan oleh pemilik modal, maka tidak akan ada yang namanya kesejahteraan. Sebaliknya, kesejahteraan itu akan muncul, kesejahteraan itu akan hadir jika alat produksi dan modal itu dikuasai oleh para buruh. Memang agak sederhana cara berpikirnya. Buruh itu adalah kelompok yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada pemilik modal. Sehingga betul saja jika para buruh itu menguasai alat produksi dan modal, maka dampak yang diperoleh kesejahteraannya juga akan lebih besar gitu kepada kaum buruh gitu. Tidak hanya segelintir
segelintir para pemilik modal dan pemegang alat produksi gitu yang disebut dengan kaum kapital itu tadi. Tetapi apakah betul misalnya akan tercipta kesejahteraan secara umum kepada seluruh rakyat, seluruh warga di satu negara pada saat kaum buruh mengendalikan alat produksi dan modal? Nanti kita akan lihat di kajian-kajian berikutnya. Ini adalah pikiran yang coba digagas oleh Karl Marx, bahwa kira-kira dalam pikiran Karl Marx dan kaum Marxis, kesejahteraan itu hanya akan bisa tercipta lewat gerakan buruh, di mana para buruh itu menguasai alat produksi dan modal. Itu ditulis oleh Veblen di tahun 1906 yang saya kutip di jurnal yang ditulis oleh dia. Begitu juga saudara-saudara, sejarah lahirnya sosialisme itu tidak terlepas dari pikiran tokoh yang bernama Robert Owen di Inggris, sama di abad ke-19. Owen menilai solusi efektif untuk membangkitkan masyarakat yang tidak memiliki modal dengan cara membentuk komunitas. Jadi agak berbeda pikiran Owen di dalam melihat sosialisme. Dia melihat sosialisme itu sebagai tidak hanya proses penguasaan terhadap alat-alat produksi, tetapi Owen lebih meyakini bahwa bagaimana kelompok buruh, masyarakat yang selama ini terpinggirkan itu mengkonsolidasi dan mengorganisasi diri dengan modal atau dengan uang yang mereka miliki. Kemudian mereka mengumpulkan modal itu untuk membuat usaha sendiri. Jadi mereka semacam membuat usaha tandingan, sehingga usaha itu juga menjadi alternatif dari kegiatan usaha, sehingga kegiatan usaha itu tidak hanya dikuasai oleh para pemilik modal yang rata-rata itu merupakan industri-industri besar. Dan inilah yang mendorong pikiran Owen ini, yang mendorong lahirnya banyak usaha-usaha kecil, begitu pula dengan koperasi, yang mana modalnya itu dihimpun dari orang-orang dan anggota yang berkumpul 1.000, 2.000 nabung, begitu ada modal pokok dan seterusnya yang dikumpulkan, yang kemudian itu menjadi satu kekuatan ekonomi alternatif yang dapat minimal memberikan kesejahteraan bagi anggota dan keluarganya. Jadi Owen tidak melihat antara sosialisme dengan kapitalisme ini sesuatu yang harus diperlawankan, tapi sesuatu yang harus bisa dikompetisikan, bahwa misalnya meskipun dalam konteks pertarungan tidak seimbang gitu saudara-saudara, tetapi secara alamiah logika apa yang dibangun oleh Owen ini menurut saya juga masuk dalam pikiran saya. Misalnya kita ketika berlomba antara bekicot dengan gajah misalnya, memang bekicot tidak bisa mengimbangi larinya gajah yang besar, maka malah bisa bekicot itu rinjak-injak oleh gajah ketika dia lomba berlari. Tetapi dalam ceritanya ketika bekicot itu banyak, maka bekicot itu bisa mengimbangi gajah untuk sampai di tempat lebih dulu dibanding dengan gajah yang besar itu. Jadi kalau di luar negeri itu bukan gajah, namanya mamut. Mamut itu adalah makhluk besar yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan kemudian karena kebesarannya itu malah kemudian dia mati. Saat dia mati kemudian dia dikerubuti oleh semut yang kecil-kecil, dan kemudian dia menjadi kalah kepada semut itu dengan cara semut misalnya masuk ke kupingnya, ke telinganya gitu ya, atau ke hidungnya, masuk ke bagian yang berbahaya di dalam tubuhnya. Jadi Owen melihat posisi sosialisme itu bagian dari pikiran alternatif untuk menghimpun dan mengorganisasi diri, sehingga menjadi salah satu tawaran bagi masyarakat dunia, sehingga tercipta juga kesejahteraan melalui kelompok-kelompok kecil yang menghimpun dirinya untuk memberdayakan anggota. Selanjutnya dari anggota-anggota itu kemudian bisa menciptakan kesejahteraan, dan hasil yang dikumpulkan itu juga bisa digunakan untuk menciptakan
kesejahteraan yang lain. Itu banyak yang dilakukan di Indonesia, misalnya kalau saudara baca nanti ketemu dengan sejarah koperasi, saudara akan ketemu dengan sejarah koperasi. Di situ ada koperasi yang lahir dan tumbuh dari yang kecil-kecil. Nanti kita akan bicara ini di ekonomi politik Pancasila, yang salah satu titik temunya itu adalah koperasi dan gotong royong. Nanti saudara akan ketemu itu. Kalau ada yang ditanyakan, silakan disampaikan saudara-saudara. Kalau tidak ada, saya lanjutkan kepada apa itu yang dimaksud dengan sosialisme. Sosialisme secara bahasa berasal dari bahasa Perancis, socius, yang artinya masyarakat. Lawan dari individu. Jadi individu lawannya masyarakat. Individu itu sendiri, masyarakat itu banyak. Sosialisme merupakan ideologi ekonomi politik yang menginginkan terwujudnya kesejahteraan di kalangan masyarakat secara merata, tidak hanya di kalangan individu atau segelintir orang, gitu ya. Sehingga pemerataan kesejahteraan diperoleh dengan cara evolusi, perubahan pelan-pelan, tapi kemudian pasti bisa menciptakan kesejahteraan secara umum. Sebagai satu pendekatan untuk melakukan kesejahteraan dan perubahan secara pelan-pelan, maka keniscayaan dalam sosialisme itu adalah perubahan yang lahir tanpa kekerasan, yang menggunakan cara-cara persuasif. Tahu persuasif? Persuasif itu menggunakan bujukan-bujukan, menggunakan pendekatan-pendekatan kemanusiaan, tidak dengan intimidasi, gitu. Dan konstitusional, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu. Jadi itu yang dikemukakan oleh Spengler mengenai sosialisme. Sosialisme awalnya merupakan gerakan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan yang kemudian berkembang dalam masyarakat industri. Jadi pikiran sosialisme itu awalnya memang saudara-saudara adalah pikiran ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan di kalangan para buruh, para pekerja, orang yang bekerja di pabrik-pabrik. Tetapi kemudian gerakan ini menggelinding menjadi semacam gerakan bola salju yang terus membesar, snowball, sehingga melahirkan gerakan politik. Karena itu kemudian di beberapa tempat di dunia ada negara-negara yang mempraktekkan ideologi ekonomi politik sosialisme, sehingga dulu seperti di Rusia seperti yang dipraktikkan oleh Lenin dan Stalin, dia menjadi gerakan yang kemudian tapi dimodifikasi ulang oleh Lenin dan Stalin menjadi Stalinisme dan Leninisme, tapi kemudian itu diprotes oleh para aktivis sosialisme bahwa itu bagian dari upaya untuk mendistorsi sosialisme yang sebenarnya, karena di sana terjadi praktek-praktek kekuasaan yang tidak sejalan dengan ide-ide awal sosialisme itu lahir. Nah, inilah yang disebut dengan aliran Leninisme dan Stalinisme. Itu ditulis oleh Vester di tahun 1999, yang lahir setelah runtuhnya Uni Soviet yang menggunakan ideologi ekonomi politik Leninisme dan Stalinisme. Rusia itu bubar tahun 1991. Silakan saudara buka lagi referensi dan rujukan yang berkaitan dengan hal itu. John Dewey, salah satu pemikir sosialisme, itu mengemukakan bahwa sosialisme itu tidak lebih dari bentuk kebebasan yang dapat menggunakan kekuasaan politik dengan cara yang demokratis dan konstitusional. Jadi John Dewey ingin menarik kembali pikiran sosialisme itu pada perubahan, bahkan perubahan sampai ke level kekuasaan politik itu dengan cara yang demokratis. Demokratis itu di dalam teori dan isu pembangunan itu salah satunya adalah bahwa proses perubahan kepemimpinan di satu negara itu berlangsung secara damai. Kemudian dia berlangsung secara konstitusional. Selain secara konstitusional, dilakukan secara bebas. Tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan. Itu pendapat John Dewey.
Dalam pandangan sosialisme, kepemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik. Jadi, menurut sosialisme, kehidupan bersama, kepemilikan bersama tidak merupakan kepemilikan individu, itu lebih baik daripada kepemilikan perorangan gitu. Karena ada asas tingginya manfaat yang akan diperoleh ketika sesuatu itu dinikmati bersama. Misalnya begini, fasilitas umum itu seperti misalnya katakanlah kendaraan. Kendaraan itu misalnya berupa mobil carry ya. Kalau mobil carry itu digunakan untuk transportasi umum, maka dia bisa memuat 8 orang. Tapi kalau dia digunakan untuk mobil pribadi, maka hanya memuat 1 orang. Jadi dalam pandangan sosialisme, kepemilikan yang digunakan untuk kepentingan bersama itu jauh lebih baik daripada kepemilikan yang digunakan hanya untuk kepentingan individu. Itu dalam pandangan sosialisme. Nah, karena sosialisme itu menentang sifat manusia yang egois gitu. Jadi itu yang ditentang oleh sosialisme. Makanya sosialisme itu cenderung tidak terlalu populis gitu, tidak terlalu populer. Kalah populer dengan kapitalisme karena kapitalisme itu cenderung sesuai dengan sifat manusia yang egois, pengen menikmati sendiri, pengen menang sendiri, pengen senang sendiri gitu ya. Semakin senang semakin baik menurut apa? Menurut manusia, tetapi menurut filosof Jeremy Bentham, orang itu sesungguhnya tidak semakin bahagia karena pada hakikatnya kebahagiaan itu akan muncul ketika semakin banyak kebahagiaan itu dinikmati oleh semakin banyak orang. More happiness for more number people. Jadi itu kata Jeremy Bentham bahwa kebahagiaan yang lebih itu adalah kebahagiaan yang dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Jadi semakin banyak orang bahagia maka semakin bahagia masyarakat itu. Jadi bahagia bersama, gitu kira-kira ya. Jadi satu orang bahagia ketemu 2 orang bahagia, maka akan menjadi banyak orang bahagia gitu. Kalau cuma bahagia sendiri, itu tidak akan mampu menciptakan kebahagiaan dalam konteks kehidupan masyarakat atau komunitas yang lebih luas. Sosialisme menginginkan alat-alat produksi, ini berkaitan dengan pandangan ekonomi dan distribusi dikuasai oleh negara. Jadi sosialisme ingin supaya alat-alat produksi dan distribusi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu tidak dikuasai oleh pemilik modal, tapi dikuasai oleh negara, karena negara dianggap representasi dari masyarakat secara umum. Kenapa? Karena pemerintah dipilih oleh rakyat, sementara negara orang kaya tidak pernah dipilih oleh rakyat, tidak pernah diberi kewenangan oleh rakyat untuk mengatur secara langsung kehidupan masyarakat, sehingga wajar kalau alat-alat produksi dan distribusi itu diserahkan dan dikuasai dan dikuasakan kepada negara untuk diatur untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih bagi semakin banyak orang. Jadi pandangan sosialisme ini menilai bahwa pemerintah itu mestinya berada pada posisi yang netral, berada pada posisi yang moderat, berada pada posisi yang tidak berpihak. Jadi melihat masyarakat, apapun kelasnya, seperti apapun pendapatannya, tinggal dimanapun itu diperlakukan sama haknya untuk mendapat kesejahteraan, sama haknya untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun dalam perjalanannya, ini kemudian mendapatkan tantangan, terutama pada saat negara-negara tertentu mempraktekkan ekonomi politik sosialisme, bahwa di negara tersebut juga tetap ada yang namanya kemiskinan, ada yang namanya ketimpangan sosial, ada namanya Gini rasio, jadi perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Itu kira-kira pemikiran tokoh-tokoh mengenai sosialisme, saudara-saudara. Nah, prinsip dasar sosialisme itu bisa dilihat dalam misalnya satu, sosialisme itu merupakan sistem ekonomi politik yang menekankan pentingnya peranan komunal atau masyarakat dan pemerintah. Jadi sosialisme itu
sekali lagi berorientasi kepada aktor dari ekonomi politik itu adalah masyarakat dan pemerintah dalam bentuk penguasaan terhadap alat produksi dan distribusi maupun di dalam kepemilikan modal. Nanti kita akan ketemu misalnya di negara mana sistem ini bisa berlaku dan sampai saat ini tetap langgeng. Sosialisme merupakan sistem ekonomi politik yang sebagian besar keputusannya diambil dan diatur oleh struktur dan lembaga negara. Jadi sekali lagi, titik tekan dan titik tumpu dari sistem ekonomi politik ini, kebijakan atau keputusannya itu ada di lembaga negara. Negara yang membuat kebijakan dan aturan jalannya perekonomian dan politik suatu masyarakat. Tidak dikendalikan oleh pemilik modal atau orang yang memiliki uang. Nah, saudara-saudara, bagi tokoh-tokoh yang sedang berjuang pada saat itu untuk memerdekakan negaranya dari imperialisme dan penjajahan, sosialisme bukan hanya suatu atau bukan hanya sekedar pikiran ekonomi politik, tetapi dia merupakan alat perjuangan untuk membebaskan negara tokoh-tokoh itu dari imperialisme dan penjajahan. Sehingga dengan begitu, para tokoh-tokoh itu mampu mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi yang sejahtera tadi itu. Selama mereka tidak memiliki kedaulatan dan dikungkung oleh penjajahan dan imperialisme, mereka tidak bisa mengatur kehidupan ekonomi masyarakatnya gitu. Jadi kalau begitu, jadi sistem ekonomi politik sosialisme itu bukan awalnya adalah pikiran atau ide tentang ekonomi untuk bagaimana tidak ada semacam konflik antara pemilik modal, orang kaya dengan orang buruh yang bekerja di pabrik, di industri gitu ya. Tetapi kemudian ini menjadi gelombang gelombang besar dari gerakan politik yang kemudian menjadi satu pikiran untuk mengendalikan ekonomi dan politik itu melalui jalur pemerintah atau negara gitu, untuk melawan para pemilik modal. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh tokoh-tokoh yang pada saat itu negaranya masih berada dalam cengkaraman penjajahan atau imperialisme, karena dianggap bahwa para penjajah dan imperialisme itu memulai kegiatan penjajahannya itu dari kegiatan ekonomi. Seperti Belanda misalnya di Indonesia, saudara-saudara, itu tidak langsung menjajah Indonesia, tapi mereka datang ke sini untuk berdagang. Seperti yang saudara pelajari dalam sejarah Indonesia itu, mereka beli rempah-rempah, kemudian mereka beli berbagai kebutuhan yang kemudian dibawa ke Belanda, kemudian dijual ke pasar Eropa. Tapi kemudian muncullah upaya untuk menguasai sumber-sumber produksi yang ada di Indonesia untuk melakukan monopoli usaha. Dan jika ada pribumi atau warga Nusantara yang saat itu tidak setuju, maka dia akan diperangi, dibunuh. Negara-negara, kerajaan-kerajaan yang tidak mau terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda, maka akan diperangi, rajanya kemudian dibunuh atau ditahan dan seterusnya. Jadi itu pikiran dari ekonomi politik sosialisme, saudara-saudara. Mudah-mudahan bisa dipahami secara jelas, clear, dan tidak buram gitu ya. Sosialisme itu memiliki karakteristik atau ciri khusus yang membedakan dia dengan ideologi komunis, ideologi kapitalisme gitu. Dia membedakan dengan ideologi atau ekonomi atau sistem ekonomi politik yang lain. Di mana sosialisme itu menekankan bagaimana negara yang lebih dominan di atas kepentingan individu. Jadi sudah kita jelaskan tadi. Sosialisme juga menetapkan tidak ada kelas di dalam masyarakat. Kelas kaya, kelas miskin, tidak ada. Tidak ada yang namanya kelas borjuis dan proletar, tidak ada. Sehingga Karl Marx, salah satu tokoh sosialisme itu melihat ada tulisannya tentang teori kelas. Nah,
adanya kelas itu menurut Karl Marx itu adalah situasi yang menciptakan kesenjangan gitu. Makanya kelas itu harus dihilangkan di dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Kenapa? Karena setiap orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan gitu. Tidak ada yang membedakan antara orang yang kulitnya hitam, kulitnya putih, hidungnya mancung, hidungnya pesek, yang tinggal di kota, tinggal di desa, laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Sehingga sosialisme mencita-citakan masyarakat yang bekerja sama dan solidaritas dengan hak-hak yang sama, tidak ada perbedaan. Dan inilah yang sesungguhnya dianggap bertentangan dengan nilai-nilai alamiah dari manusia. Kenapa? Karena manusia itu sudah pasti berbeda. Kalau orang punya banyak duit, dia pasti pengen mendapatkan fasilitas yang lebih baik, fasilitas mungkin yang lebih cepat, fasilitas yang lebih mewah. Gitu. Kalau dia punya uang, maka dia akan menggunakan mobil Alphard. Tapi kalau nggak punya uang, dia menggunakan mobil angkot atau sepeda motor, atau jalan kaki, atau naik angkot misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sesuai dengan uang yang dimiliki, sesuai dengan modal yang dimiliki oleh orang itu, sehingga kemudian tidak populer. Orang kaya juga harus menikmati fasilitas yang sama bagi sosialisme. Makanya kemudian menjadi tidak populer ideologi atau ekonomi politik sosialisme itu. Sosialisme mengakui kepemilikan hak pribadi atas alat-alat produksi atau mesin industri secara terbatas saja, sesuai dengan ketentuan atau ketetapan negara. Kalau negara memberikan, maka dia bisa. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi milik pribadi, tapi milik negara. Sosialisme berupaya untuk mencapai kesejahteraan dengan cara damai dan demokratis tanpa kekerasan dan anarkis. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Sosialisme ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh. Ini juga sudah saya sebutkan. Sosialisme berpegang pada prinsip-prinsip kesederajatan dan pemerataan, bukan monopoli kekayaan di tangan segelintir orang yang disebut dengan oligarki. Sosialisme mempunyai pemikiran ekonomi negara sentris, jadi negara yang lebih dominan, bukan kapital sentris atau modal sentris gitu, tapi lebih kepada negara. Sosialisme mencanangkan peran negara termasuk dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kehidupan masyarakat. Jadi sosialisme itu berkeyakinan bahwa yang bisa mengendalikan kehidupan masyarakat itu adalah negara, bukan pasar, seperti yang ada dalam kapitalisme gitu. Sosialisme mendorong pemikiran bahwa manusia harus saling tolong-menolong dan bekerja sama, tidak mengutamakan kompetisi, tetapi kolaborasi dan sinergi. Ini adalah ide dan pikiran dari sosialisme ekonomi politik yang saat ini kita perbincangkan, kita diskusikan, dan kita kaji. Jadi itu kira-kira gambaran singkat mengenai sejarah sosialisme, pengertian sosialisme, karakteristik sosialisme, kemudian apa yang menjadi prinsip-prinsip dasar di dalam ekonomi politik sosialisme. Mudah-mudahan hal ini menjadi tambahan informasi bagi saudara-saudara untuk melihat dan mengcapture persoalan ekonomi sosial dan politik yang ada di satu negara atau di satu daerah atau juga yang terjadi pada skala global. Dan itu akan memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan membaca apa-apa peristiwa dan fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita.